kita berpikir. Nah, berpikir itu ketika bagus kan jadi kayak doa. Betul. Nah, ketika doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Benny Krishna. Saya mau ngajakin teman-teman semua untuk ngobrol-ngobrol santai aja sama seseorang yang mungkin dari teman-teman komunitas tari mungkin sudah kenal ya, yang namanya yang kita sebut selalu Mbak Eli Lutan. Beliau ini merupakan seorang seniman senior kita, atau dia juga sudah masuk kepada jajaran maestro tari Indonesia yang selalu aktif di dalam di komunitas Dedi Lutan Dance Company ya, Mbak Eli ya. Mas Eko, kita gabung ya Mas. Mas Eko duduk di sini deh kayaknya. Kayaknya atau Mas Eko di mana? Kayaknya saya mau beresin kerjaan saya deh. Oh Alah, gitu. sebentar. Tapi ada Mas Eko Saya bisa liatin, pakai gini ya. Mas Eko liatin, Mas Eko Nggak liatin usah. muka sedikit ke kita Mas Ini Eko. aja. Iki Mas, ini udah Gitu, mulai. teman-teman. Oke. Ini buat teman-teman. Ini teman-teman di Mas Eko, teman kita yang sekarang lagi berjuang, berjuang sama-sama. Tapi sayangnya Mas Eko nggak bisa ngobrol sama kita karena banyak kerjaan yang akan diselesaikan, gitu ya Mas ya. Next time mungkin bisa 5 menit bisa gabung. nggak apa-apa, 5 menit. Malam ini masih panjang. Duduk. Ya, Duduk. Boleh 5 menit. Boleh. 5 menit. Daben, Eka ada kursi satu lagi yang Ya, kecil. boleh. Nggak apa-apa. Saya ambil dulu. Kita buka dulu ya, biar teman-teman Bisa melihat wajahnya. melihat dengan wajah jelas. saya. Oke. Nah, kita teruskan ya teman-teman. Tadi kita baru mau mulai sih Mas Eko. Oh ya. Baru memulai, jadi mungkin Mas Eko yang mungkin memberikan sedikit pengalaman, terutama untuk apa sih sebenarnya dalam kondisi kita sekarang berkomunitas Mas Eko. Nah, kira-kira menurut Mas Eko, bagi kita yang menjalankan komunitas, apa sih yang bagus sebaiknya kita lakukan dalam kondisi sekarang ini, terutama Mas Eko? Yang pasti tetap berkreativitas ya. Justru dalam kreativitas itu biasanya timbul dan muncul itu ketika kondisi kita itu dalam kondisi yang terdesak dalam tanda kutip. Biasa kreativitas itu akan lebih apa? Lebih unik ya. Lebih punya sesuatu karena sudah menjadi sifatnya manusia. Ketika dia kemudian terdesak oleh masalah, kemudian dia akan berpikir bagaimana cara mengatasi masalah. Persoalan kemudian bagaimana sih komunitas misalnya seni, terutama seni tari ini untuk tetap bisa eksis. Justru pada masa pandemi ini kita harus bisa melihat perspektif yang berbeda untuk sebuah komunitas tari gitu. Ide-ide yang tadinya hanya bergerak pada tataran yang normatif seperti mengembangkan tema-tema ya Mbak Eli ya, yang kemudian hanya pada tema yang normatif lah, tema-tema dari kearifan lokal, tema-tema dari ini. Sekarang kita bisa mengeksplor tema-tema yang memang bersifat kekinian tetapi kemudian bisa dikemas menjadi sebuah pertunjukan yang tetap berakar pada tradisi-tradisi kita gitu. Jadi ya, kalau tidak ada pandemi mungkin tidak ada ide kreatif ya. Pandemi itu kan sebenarnya kan ide kreatif ya, tools untuk kita jalan untuk kita membuka ide kreatif itu gitu. Ya, Mungkin Kak, saya nyimak dari yang apa disampaikan oleh Mas Eko. Ini kayak cara yang maha besar untuk mengulik kejujuran kita sebetulnya. Ya. Dengan kondisi ini kita semua menjadi jujur dengan apa yang terjadi pada diri kita. Betul. Di masyarakat kita, sehingga kemudian yang lahir adalah keindahan. Apa kata orang itu, yang jujur itu indah. Jujur itu. Nah, bahkan di sini mungkin menjadi
berkuranglah apa egois atau kemudian rasa pamer, tapi semua murni keluar karena sebuah kerinduan, nah itu yang mungkin menjadi lebih menarik kali Daben. Dan seni itu kan memang satu harus jujur ya. Iya. Itu kata Kalau nggak kunci seni. jujur katanya Betul. jangan jadi pelaku seni. Betul, karena pelaku seni itu harus jujur dalam berkarya, jujur mengakui juga kelebihan orang lain, jujur mengakui kelebihan diri sendiri, jujur mengakui kekurangan diri sendiri, kan gitu. Jujur baru sampai mana? Betul ya? gitu. Karena dunia seni itu prinsip dan konsep paling mendasar itu ya jujur. Ya. Dari jujur bahwa ini karya saya seperti ini adanya gitu kan, tidak lebih dan tidak kurang gitu. Jadi memang dunia seni itu sebenarnya dunia kejujuran gitu. Jujur dalam segala hal gitu. Jujur dengan kemampuannya kita gitu. Iya. Nah, itu yang paling penting. Betul. Mungkin di dalam pandemi ini sekarang kita tanpa orang lain ya apa yang bisa kita berbuat ya. Betul. Mungkin akan terasa sekarang. Betul. Kita mampu berbuat apa tidak. Betul. Dan Tapi itulah kalau yang saya rasakan gini Mas kok Daben. Tidak berbicara dulu dan sekarang sebetulnya kan ketika kita terasah tidak hanya karena komunikasi yang sifatnya ada alat gitu ya. Dulu kan kita selalu berkomunikasi itu angan. Dari angan terus kemudian kita berpikir. Nah, berpikir itu ketika bagus kan jadi kayak doa. betul. Nah, ketika doa itu kayaknya ada link yang kemudian misalnya aku bayangke, Mas Eko lagi ngapain? Pernah nggak merasakan tiba-tiba Mas Eko tuh muncul entah tuh telepon, entah tuh apa. Nah, yang mungkin selama ini karena sibuk dengan banyak hal yang kemudian kita sedikit nggak tersentuh. Gitu. Tapi begitu ada pandemi itu di tengah yang tidak bisa berbuat apa-apa, terus kita tiba-tiba gini loh Daben, ya Allah, ingat siapa ya Daben itu dulu suka begini. Tiba-tiba entah karena apa, Mbak, apa kabar? Nah, yang tiba-tiba WA gitu ya. Itu kemudian kita kayak saling curhat. Betul. Aduh, kok ngerasa ini. Nah, itu jadi perentul berhenti. Jadi kontak batin yang ketika dalam kondisi normal kita hiruk pikuk ya, tidak pernah kontak batin, maka ketika kemudian dalam pandemi itu kan kita kontemplasi, akhirnya sinyal kontemplasi itu kemudian kita menjadi kontak batin. Nah, kontak batin ini sebenarnya kan juga dari rasa jujur itu gitu. Iya. Bahwa Jujur saling membutuhkan. Betul. Tiba-tiba jujur kerinduan. Betul. Nah, yang ini yang menarik kemudian yang terjadi di beberapa hal ya. Tiba-tiba kita bisa berkomunikasi tubuh tanpa bersentuh. Iya nggak sih, David? Iya. Karena rasa yang sama, meskipun kita mungkin kayak gini diambilnya dari jauh, tapi ketika itu entahlah dengan teknologi yang Daben sama Mas Eko yang tahu, itu tiba-tiba menjadi punya nyawa gitu. Yang sementara ini kita berpikir tentang teknik, tentang itu, tapi ketika berbicara dalam satu hal yang mungkin rindu, kemudian entah mau apa, sama. Jadi nggak ngelihat jabatan, nggak ngelihat itu gelar, tiba-tiba jujur dengan apa yang kita rasakan. Ketika itu dicolek dikit, kemudian lahir apa itu gerak, apa itu bunyi. Betul. Iya nggak sih? Dan itu kan pandemi itu kan juga sebenarnya kan sumber inspirasi ya. Yang seperti Mbak Eli katakan itu kan sebenarnya kan menjadi sumber inspirasi gitu. Jadi ada hikmah sebenarnya di dalamnya seperti itu banyak gitu kan. Ya, dan sumber inspirasi tadinya ketika kemudian kita hiruk pikuk dalam kondisi normal kan, ketika kemudian kita kontemplasi, pasti sumber inspirasinya menjadi berbeda. Kita batin kita lebih banyak bicara. Ini jujur lagi ya, di luar konteks tari, tapi tetap dalam wilayah tari. Kita kan disatukan karena pandemi, ya nggak sih? Tiba-tiba gimana Daben? Seumur-umur kita dalam berapa tahun ya, baru kok nggak kebayang. Tiba-tiba kok muncul Daben. Nah, itu antara situasional, kondisional yang kemudian ada link tadi. Betul. Nah, ini termasuk
Berarti banyak hikmah ya, Mas. Banyak hikmah, betul. Banyak hikmah. Jadi segala peristiwa itu tidak terjadi secara sia-sia sebenarnya Iya, iya. yang menimpa kita gitu. Tergantung bagaimana kemudian kita menyikapi kan. Iya. Dan itu tadi yang katakan Mbak Eli tadi ya, kalau di dalam tari itu ketika kemudian batin kita yang berbicara, teknik tidak lagi menjadi penting karena itu menjadi lebur jadi satu, lebur Ya. menjadi apa? Menjadi bagian dari bagian dari karya Jadi tari itu lahir sendiri. teknik baru. Iya betul. Iya kan? Iya, jadi kemudian yang tadinya teknik itu harus begini, begitu kan harus standar segini, tapi begitu ketika batin yang sudah bicara tidak lagi teknik itu menjadi Jadi sesuatu yang yang utama. kasat ya, dan kasat gitu. Tapi kemudian teknik itu penting, tapi kemudian Dan tetap itu batasan. melebur gitu. Batasan kemampuan tidak lagi menjadi penting. Penting, tapi saling mengisinya itu lebih penting. Nah, Ya. melengkapi. Benar. Melengkapi gitu. Ya. Jadi pandemi jangan menjadi satu keluhan sebetulnya. No. Bukan Jadi gitu. Tapi justru kita menjadi lebih waspada, kita menjadi lebih sangat Iya. sangat punya apa ya? Bukan juga target, tapi bahwa berbuat itu sehat dalam tanda kutip. Betul. Iya. Iya nggak? Kalau selama ini kita agak sedikit abai dengan kebersihan, tapi dengan ini, tapi kita tetap bisa berbuat dan menurut saya nggak mengurangi ini loh, Daben. Iya. Nah, jadi kayak lahir sebetulnya komunitas baru yang tidak terprogram karena sebuah proyek, Iya. tapi karena kebutuhan dan kemudian link tadi tiba-tiba tumbuh lagi. Nah itu menjadi, ini kan kita bisa tiba-tiba kan menjadi komunitas sendiri kecil. Betul. Kita udah berapa, hampir setahun ini ya? Iya, iya. Ya, 2 tahun jalan lah. Udah tahu jalan. Nggak sengaja kan? Nah ini loh Daben yang mungkin membuat kita kembali berharap kita bisa saling mengasah Hmm. Batin kedalaman. sesuai dengan potensi yang kita miliki, kemampuan yang kita miliki, dan yang paling penting sebenarnya adalah saling melengkapi. Ya. Karena tidak ada orang yang kemudian akan tampil dengan sempurna. Semuanya itu seperti sebuah puzzle gitu. Akan menjadi gambaran utuh. Puzzle itu kan tidak akan menjadi gambaran utuh kalau misalnya kurang satu komponen kan. Kurang lengkap gitu. Iya, Jadi harus betul. saling melengkapi. Dan- jadi menjadi iya. sebuah puzzle, sebuah gambar yang utuh gitu. Bahwa kita menjadi sangat sadar ketika kita berbuat sesuatu yang indah itu, jangan sombong untuk bahwa sendiri gue bisa. Nggak bisa. Bisa, Tapi tidak- akan jauh lebih indah Mm-mm. ketika kita berbagi. Dan yang pasti berbagi itu nggak mengurangi, Betul. justru melengkapi. Seperti yang dikatakan Mas Eko. Begitu nggak sih yang muda? Betul. Kalau saya Iya. betul banget. Nah, Betul, ini Mas, yang setuju, mungkin setuju. selama ini kita melengkapi itu karena baik sesuatu. Tapi pada saat pandemi ini justru ada ketulusan yang berbeda. Nah, ini yang dahsyat. Teman-teman, dengan tidak mengenai saudara hormat, saya Curang. saya Dia tumpahin tadi supaya kita jadi tumpahan. tapi nanti kita akan bincang-bincang dengan topik yang menarik. Kalau sekarang mungkin tema besarnya tentang kejujuran pada masa pandemi. Tema besar. Wah, ayo. Nanti kita akan bincang-bincang lagi yang lebih menarik sebenarnya yang sudah kita bicarakan seperti tadi, Daben. Iya, betul. Bagaimana kita memberi nyawa ya dalam tanda petik pada sebuah karya gitu. Betul. Itu kan sangat penting sekali gitu. Iya. Karena karya tidak lahir dari teknik-teknik yang kemudian hanya kumpulan teknik gitu. Iya. Tetapi bagaimana kemudian memberi nyawa, memberi daya hidup Iya. pada sebuah karya. Wah, ini menarik ya teman-teman. Lebih Tema kecilnya yang akan tuh datang. bahwa menari itu tidak sekedar otot. Betul. Iya. Jadi ada aspek psikologisnya di sana, ada aspek antropologinya di sana gitu. Kalau itu Bagus. udah wilayah beliau lah.
Nanti teman-teman setelah ini temanya kita akan seperti yang dibilangin Mas Eko. Nah, nanti ditungguin ya video. Betul. Jadi bagaimana kita memberi daya hidup pada sebuah karya tari. Betul. Jadi karya tari itu menjadi apa? Tidak pernah usang oleh waktu. Tapi jangan lupa Mas, nggak cuma di karya. Justru modal pokok adalah tubuh dan kepenarian. Iya. Nah, penari yang menjadi penari dari sosok itu harus mengasah yang Tadi. tadi. Itu. Nah, menarik tuh. Ya, Betul, Ben. betul. Nanti topik kita Ini selanjutnya topik yang seperti berbeda itu. lagi nih teman-teman. Terima kasih, sampai ketemu lagi. langsung Mas Eko tutup. Cara halus dan indah untuk Iya. meninggalkan duluan. Ya. Oke Mas Eko, terima kasih banyak, karena Mas saya Eko. banyak kewajiban pekerjaan yang harus diselesaikan malam ini. Iya. Alhamdulillah banyak pekerjaan. Betul. Terima kasih, Terima sampai kasih, ketemu Mas lagi. Eko, terima Ya. kasih. Ya, itulah teman-teman, kita kebetulan tadi ada Mas Eko dan telah memberikan beberapa pengalaman-pengalaman dari Mas Eko. Dan kita sekarang sebetulnya banyak hal yang masih kita kenapa Mbak Eli? Belum bisa lanjut kayaknya karena kopinya habis. Oh iya. Kan saya nggak bisa ngomong kalau. Oke. Oh kata Mbak Eli jangan apa namanya kayaknya nggak bisa lanjut karena kopinya habis teman-teman. Ya banyak topik yang mungkin ya dari Mas Eko tadi juga memberikan kita beberapa topik. Mudah-mudahan setelah ini video berikutnya kita akan buat lagi dengan topik yang berbeda. Ikuti terus nanti video kita selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.